Halo, kenalkan kembali, nama saya adalah Roni Dinatus Tompul, merupakan seorang analis survei pengukuran dan pemetaan di lingkungan Kementerian ATR BPN yang ditempatkan sekarang di Kantor Pertanahan Kota Medan. Sekarang sedang mengikuti sebagai peserta di latihan dasar CPNS Angkatan kelima di kelompok 3. Saat ini, saya akan membahas tentang isu kontemporer. Adakah yang tahu apakah itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau yang menjadi topik trending pada saat ini. Berkembangnya isu-isu kontemporer dikarenakan banyaknya masalah-masalah yang muncul dikarenakan perkembangan teknologi yang tak disertai dengan kesiapan orang yang mengalami. Kementerian ATR BPN merupakan instansi yang tugas pokok fungsinya yang penting baik di pemerintahan pusat, provinsi, hingga daerah. Namun, kendala yang terjadi di Kementerian ATR BPN dan pemerintahan-pemerintahan yang lain adalah jadinya pandemi di negeri ini, yaitu COVID-19, sehingga terjadinya penurunan kinerja dari pegawai di lingkungan Kementerian BPN. Menapis isu tentang turunnya kinerja pegawai ATR BPN akibat pandemi COVID-19, maka saya menggunakan analisis USG, yaitu suatu metode untuk menentukan skala prioritas isu dengan menggunakan 3 aspek untuk menentukan skala prioritasnya. Yang pertama, urgensi atau seberapa mendesaknya. Kedua, seriousness atau seberapa serius tentang masalah-masalah tersebut. Tiga, growth atau seberapa besar masalah ini jika tidak dibahas. Di sini saya menggunakan 5 interval dalam penentuan prioritasnya dari 1 sampai angka 5. Dari hasil analisis menggunakan metode WSG, saya memiliki 3 isu kontemporer yang harus dibahas. Pertama adalah kurangnya PNS di kantor pertanahan Kota Medan. Dari segi urgensi termasuk cukup mendesak, seriousness mendesak, dan growth-nya mendesak juga. Hal ini terjadi karena di masa pandemi ini banyak pegawai yang sakit sehingga kurangnya tenaga kerja yang pada saat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan nilai total 11. Selanjutnya adalah pegawai yang siap untuk menggunakan teknologi terbatas. Dari hasil saya bekerja 4 bulan di kantor pertanahan Kota Medan, banyak sekali pegawai-pegawai yang sudah berumur lanjut, dari umurnya lebih dari 50 tahun, sehingga dalam hal menggunakan teknologi sudah terbatas dan kurang dalam melek menggunakan teknologi. Maka saya memberikan nilai untuk urgensinya cukup mendesak, seriousness-nya cukup mendesak, dan growth-nya mendesak dikarenakan apabila tidak siap menggunakan teknologi maka akan ketinggalan zaman. Yang terakhir adalah belum siapnya pegawai bekerja pada keadaan pandemi. Akumulasi dari kurangnya PNS di kantor Medan dan pegawai yang siap untuk menggunakan teknologi terbatas mengakibatkan pegawai-pegawai di kantor pertanahan Kota Medan belum siap untuk bekerja pada keadaan pandemi yang cepat dan tepat, sehingga dari segi urgensi, seriousness dan growth nilainya mendesak dan sangat mendesak dengan total nilai 13. Dari isu ini maka dicari penyebab dari belum siapnya pegawai bekerja dalam keadaan pandemi. Ini saya menggunakan metode Fishbone. Metode Fishbone yaitu metode untuk menganalisa suatu penyebab dari suatu masalah dan disebut juga dengan diagram sebab akibat. Dari metode Fishbone tersebut saya menemukan 8 penyebab mengapa terjadinya pegawai belum siap bekerja dalam keadaan pandemi. Yang pertama adalah pegawai tidak semua menguasai teknologi, dan yang kedua adalah kekurangan pegawai, sehingga
pegawai tidak menjadi siap. Selanjutnya adalah masker tidak disediakan oleh kantor. Dan keempat, masih meminta berkas fisik. Di sini ketika pegawai melayani masyarakat masih menggunakan metode lama, yaitu meminta berkas fisik, sehingga terjadilah kontak fisik antara masyarakat dengan pegawai. Namun dari segi kantor tidak menyediakan masker, karena seharusnya setiap 4 jam sekali masker diganti. Namun masker disediakan sendiri oleh pegawai. Selanjutnya adalah penyebab berikutnya, tidak semua pekerjaan menggunakan komputer, sehingga dalam merubah ke dalam digitalisasi, maka pekerjaan-pekerjaan yang tidak menggunakan komputer diharapkan digunakan menggunakan komputer. Selanjutnya, keterbatasan informasi yang diberikan, serta belum adanya metode penanganan apabila pegawai terkena COVID. Masih banyaknya simpang siur apabila terjadi seorang pegawai sakit dan pegawai tersebut tidak memberikan atau menginfokan kepada pimpinan bahwa beliau sakit, mengakibatkan pencegahan COVID di lingkungan kantor Kota Medan lebih sulit dilaksanakan karena kurang terbukanya dari segi pegawai memberitahukan kondisi. Selanjutnya, setelah melakukan analisis fishbone untuk mengetahui penyebab dari masalah tersebut, saya mau merekomendasikan 3 alternatif penyelesaian isu masalah terhadap menurunnya kinerja pegawai di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah memberikan pelatihan teknologi kepada pegawai. Tujuannya adalah agar pegawai tersebut memiliki pengetahuan tentang teknologi. Kedua, kerjaan yang dulunya manual dan membutuhkan waktu yang lama dan sumber daya yang banyak menjadi dapat dikurangi. Tahapannya, yang pertama, mengidentifikasi teknologi yang dibutuhkan oleh kantor untuk mempercepat pelayanan. Kedua adalah bekerjasama dengan pihak ketiga atau pemerintah yang telah menerapkan pelatihan teknologi untuk melakukan pelatihan teknologi ke pegawai kantor pertahanan Kota Medan. Selanjutnya yang kedua adalah membuat terobosan dengan meluncurkan aplikasi-aplikasi dan menjalankan aplikasi yang sudah diciptakan supaya pekerjaan lebih efisien dalam memangkas birokrasi pelayanan kepada masyarakat. Dengan harapan, pertama, pelayanan menjadi lebih cepat selesai dan progres dapat dipantau langsung oleh masyarakat melalui online tanpa harus datang ke kantor pertanahan. Kedua, mengurangi kontak fisik antara masyarakat dan pegawai dengan tujuannya adalah pencegahan terhadap COVID-19 juga. Ketiga, kurangi praktik suap dikarenakan sudah adanya sistem yang menolak apabila tidak sesuai dengan SOP. Tahapan-tahapan dilakukan untuk menyelesaikan alternatif tersebut. Yang pertama adalah merumuskan atau menginventarisasi aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk pelayanan online. Kedua, membangun atau mendevelop aplikasi dengan bekerjasama dengan developer pembuat aplikasi. Ketiga, melakukan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat terhadap teknologi yang telah dibuat. Hal tersebut dilakukan apabila tidak dilakukan sosialisasi, maka aplikasi tersebut kurang manfaatnya dirasakan oleh pegawai dan masyarakat. Keempat, yang terakhir, agar aplikasi tersebut selalu up to date, maka dilakukanlah maintenance secara rutin supaya hasil yang diberikan atau manfaat yang diberikan lebih tercapai lagi. Dan yang terakhir adalah membuat SOP mengenai pencegahan COVID-19 di dalam kantor. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah melakukan analisis pencegahan COVID-19 di ruangan tertutup. Dapat melalui
informasi dari Google atau dari dinas kesehatan atau dinas terkait lainnya. Kedua, membuat SOP dan jangan lupa untuk disosialisasikan kepada pegawai agar semua pegawai tahu apa SOP dalam pencegahan COVID-19 di kantor pertahanan Kota Medan. Ketiga, harus adanya pemantauan terhadap pelaksanaan SOP yang telah dibuat dengan memberikan reward atau penghargaan kepada pegawai-pegawai yang telah melaksanakan SOP dan memberikan punishment atau hukuman terhadap pegawai-pegawai yang melanggar, dan diharapkan pegawai tersebut untuk melaksanakan lagi SOP-nya karena ini adalah demi kebaikan bersama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai analisis isu kontemporer. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.